Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyahidin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Monggo wonten ing wekdal menika kita tansah nglahiraken raos syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah Subhanahu wa taala tasih maringaken dumateng kita pinten-pinten rahmat nikmat lan hidayahipun sehingga kita saged nindakaken kewajiban kita arupi salat Jumat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Di hari Sayyidul Ayyam menika monggo kita ningkataken kualitas iman lan takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Satemene tiyang ingkang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala inggih menika tiyang ingkang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Buah saking takwa inggih menika Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapane wong ingkang bertakwa
maka badhe dipun paringi jalan keluar menawi kita gadah masalah. Wa yarjuhu min haitsu la yahtasib, lan kita dipun paringi rezeki ingkang boten kita sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Ngantos saat menika kabar duka masih menyelimuti sedherek kita kaum muslimin wonten ing Palestina, yang tentu juga menjadi luka bagi kita. Kabar sementara korbanipun inggih menika sekitar 10.000 ingkang meninggal lan ingkang luka-luka. Boten namung tiyang biasa mawon, tapi juga anak-anak kecil juga dibantai. Kata sing wafat dan griya dan rumah sakit dan pemukiman hancur sedaya sebab dibombardir kali tentara Israel Yahudi yang sangat kejam sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023. Berarti sampun 53 hari sebenarnya Israel menjajah datang negeri Palestina menika pada tahun 1949. Berarti sampun kirang langkung 75 tahun rakyat Palestina dijajah oleh Israel, membantai rakyat Palestina. Kurang lebih jutaan nyawa yang melayang. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Makanya Palestina, Gaza dengan 2 juta warganya memasuki masa periode terburuk, masa sesulit sepanjang sejarah konflik Palestina Israel. Gaza dengan 2 juta penduduknya diblokade sejak tahun 2006, berarti sampun 12 tahun. Berbagai macam krisis terjadi di Palestina, krisis ekonomi, sektor ekonomi kolaps, krisis air bersih, air di sana tidak layak minum, krisis kemiskinan, krisis sosial, krisis keamanan listrik. Tenggene Gaza menika hanya 4 jam 1 hari. Coba bayangkan blokade yang sangat mencekik, belum lagi diintimidasi serangan saking udara, saking darat, saking laut setiap hari. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan, ketika kula kepanggih kali teman saya inggih menika Syekh Bilal piyambakipun asli Gaza, apa yang diperjuangkan tenggene Palestina menika, mereka rela diblokade, mereka rela dibunuh, mereka rela diintimidasi, diteror. Sebenarnya apa yang diperjuangkan mereka bukan semata-mata kemerdekaan mereka, tanah air mereka, tapi juga mempertahankan kehormatan umat Islam seluruh dunia. Keranten perlu dipun ketahui bilih tawaran Israel kangge warga Gaza masih berlaku. Inggih menika warga Gaza terus Israel menika
Kami akan buat warga gajah semakmur Singapura. Kami akan buatkan pelabuhan ingkang terhebat, tercanggih. Kami akan buatkan bandara ingkang terhebat, ingkang tercanggih. Tapi tanggalkan senjata kalian, berhenti melawan kami, maka akan aku angkat blokade. Kami akan buat kalian kaya. Tapi jawaban warga gajah menika piyambakipun boten purun. Saya tidak mau, karena mempertahankan umat Islam sedunia, mempertahankan Al-Quds. Gajah adalah benteng terakhir pertahanan Islam dunia. Kalau gajah tunduk, kalau gajah menyerah, tidak ada kebaikan di atas bumi ini. Ini ingkang kedah kita mengertosi. Kados pernyataanipun Komandan Brigade Al-Qassam ingkang nembe mawon, kami bisa saja pergi dari Palestina ke tempat yang lebih aman. Lalu jika kami pergi, siapa yang akan menjaga Al-Aqsa? Jika Al-Aqsa dikuasai Israel Yahudi, maka kehormatan umat Islam seluruh dunia akan diinjak-injak. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Keranten menika masalah Palestina bukan masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab mawon, tapi permasalahan bersama umat Islam sedunia. Ingkang kedah kita bela perjuanganipun lan kita bantu, baik berupa donasi atau minimal doa. Alhamdulillah, saking sedherek muslim tenggene Indonesia sangat luar biasa bantuanipun kangge sedherek kita wonten ing Palestina menika. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Kenapa kita mendukung lan membela rakyat Palestina menika? Pertama, Palestina menika merupakan tempat suci wonten Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram lan Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa menika dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram menika. Para bapak sedherek jamaah salat Jumat ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita membela lan mendukung rakyat Palestina? Keranten Masjid Al-Aqsa inggih menika berada di kota Baitul Maqdis, Palestina, pernah menjadi kiblat salat pertama kali. Para bapak ibu sedherek ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita kedah peduli dhateng rakyat Palestina menika? Keranten Masjid Al-Aqsa menika berada di kota Baitul Maqdis. Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW melakukan sholat jamaah lan mengimami seluruh para nabi. Para hadirin sholat Jumat ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala,
Kaya nopo kita kedah peduli dhateng rakyat Palestina, keranten Palestina menika negeri para nabi lan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam dan Palestina menika. Bapak sederek jamaah salat Jumat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kaya napa kita peduli kali rakyat bangsa Palestina, keranten di sana terdapat Baitul Maqdis ingkang dipun sebut dening Ardul Mahsyar wal Mahsyar, tempat dikumpulkannya seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup pada kala itu. Kaya napa kita peduli kali bangsa Palestina, keranten temriko mangke Dajjal terbunuh kali Nabi Isa alaihissalam. Kaya napa kita kedah peduli kali bangsa Palestina, keranten Palestina adalah bagian dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang doanipun Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamina. Ya Allah, berkailah negeri Syam dan negeri Yaman menika. Kaya napa kita peduli kali bangsa Palestina, keranten Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh yang terkemuka yang berkhidmah untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir yang pernah tinggal di Palestina adalah di antaranipun inggih menika Imam Asy-Syafi'i dan banyak lagi ulama ingkang dintunipun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu, rumiyin Sultan Mahmud Nuruddin Jangki pernah mengucapkan sebuah perkataan yang fenomenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Ugi Sultan Abdul Hamid bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina menika. Tidak kalah fenomenal, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi didorong oleh kecintaannya yang mendalam kepada bumi Palestina pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Beliau berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ketika ingin membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak langsung menyiapkan tentara dan peralatan perang, akan tetapi yang mula-mula beliau lakukan adalah mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Salahuddin Al-Ayyubi menika, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati antar umat Islam adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Keranten menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Sapane wong
ingkang tidak memperdulikan urusan kaum muslimin adalah bukan dari mereka kaum muslimin. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Saking Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Terus Rasulullah ugi kal jasadil wahid, inggih punika persaudaraan antar sesama muslim, inggih menika bagaikan satu tubuh, menawi satu tubuh menika terluka mongko organ tubuh ingkang litunipun badhe ngraosaken. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ugi Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ugi amanat konstitusi kita dalam pembukaan undang-undang alinea pertama, bila sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Keranten menika kita kedah membela sederek kita wonten ing Palestina menika. Terus Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tak perlu menjadi muslim untuk membela Palestina, cukup kamu menjadi manusia. Hadirin jamaah salat Jumat ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kepedulian kita datang sederek kita wonten ing gajah Palestina menjadi hujah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi sederek kita wonten ing Palestina khususipun pejuang Hamas tenggene gajah menika diparingi kesabaran, diparingi ketabahan, diparingi pertolongan, lan diparingi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك اليهود، اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر